Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas ketersediaan waktu dari Ustadz Dr. Kiai Haji Ali Nurdin MA yang malam ini adalah pertemuan yang kedua ya untuk topik mengenai ibadah. Jadi tadabbur Al-Quran, keterkaitan temanya adalah ibadah. Jadi kita pertama-tama ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi tidak untuk menyia-nyiakan waktu, kita langsung saja. Tafadhol Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, seperti yang sudah disampaikan Pak Edwin bahwa malam ini kita akan mentadabburi firman-firman Allah yang berkaitan dengan seputar masalah ibadah. Sebelum masuk ke tema ayat utama kita, mungkin perlu kita sedikit elaborasi apa yang dimaksud dengan ibadah itu. Secara garis besar, ibadah bermakna ketundukan, kepatuhan. Ya, jadi inti dari ibadah itulah ketundukan, kepatuhan kepada zat yang telah menciptakan kita semuanya. Itu yang dimaksud dengan ibadah. Maka dalam konteks ini para ulama sering membagi ada dua macam ibadah. Yang pertama yang ibadah mahdhah, yang aturannya, syarat rukunnya, waktu pelaksanaannya telah ditetapkan oleh agama. Yang kedua ibadah ghairu mahdhah, yang aturannya, tata caranya tidak secara spesifik diatur dalam agama, namun juga bernilai ibadah. Kenapa? Karena dilaksanakan dengan kebaikan dan niat yang benar. Itu kurang lebih sebagai pengantar makna ibadah dalam perspektif agama kita. Mari kita mulai sekarang ayat-ayat yang berkaitan dengan secara khusus ibadah ini. Yang pertama tentang kesan umum ibadah di dalam Al-Quran. Yang pertama bahwa ibadah itu adalah menjadi inti tujuan diciptakannya kita sebagai manusia. Hal ini difirmankan oleh Allah di surah nomor 51, surah Az-Zariyat pada ayat yang ke-56. Ini ayat yang sangat masyhur ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Iya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan. Nah, ini bentuk pengkhususan, bentuk penegasan. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan khususnya kita manusia yang juga makhluk jin sebagai makhluk ciptaan Tuhan punya misi khusus agar aktivitas hidup kita bernilai ibadah, gitu ya. Sehingga kemudian kalau itu yang menjadi tujuannya, maka seharusnya manusia tidak melakukan di luar yang telah digariskan oleh Allah, karena tujuannya untuk ibadah. Nanti misalnya ibadah itu dalam konteks rukun Islam ada yang ritual ya, yang mahdhah ada sholat, puasa, zakat, haji. Itu tujuan utama kita begitu. Jadi tidak untuk kemudian mohon maaf merekaya diri. Allah tidak pernah menyuruh kita menciptakan kita ini untuk kemudian meraih jabatan yang tinggi, membuat tempat tinggal yang seperti istana. Enggak, itu bukan tujuan Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita tujuannya agar aktivitas hidup kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai orang kemudian
keliru dalam menjalani hidupnya, yang justru menghabiskan umurnya untuk melakukan yang tidak sesuai dengan tujuan penciptaan. Itu namanya orang yang khasirun, orang yang rugi mereka. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Kemudian masih di bagian kesan umum, poin A ini, yang kedua adalah bahwa kenapa ibadah itu hanya Allah ajarkan agar ditujukan hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Jawabannya adalah di Al-Quran, di surah nomor 19, surah Maryam, ayat yang ke-65. Karena apa? Karena Allah lah yang telah menciptakan kita. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati. Dialah Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya, maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadah kepadanya. Apakah engkau mengetahui ada sesuatu yang sama dengannya? Iya, dialah Tuhan yang menciptakan, yang mengatur alam semesta ini. Jadi Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mencipta ya, tapi juga yang mengatur alam semesta ini. Maka hendaklah hanya kepadanya kamu menyembah, beribadah. Maka ini salah satu alasan yang logis dan masuk akal sekali. Maka salah satu kritik Al-Quran diberikan kepada orang yang menyembah selain Allah itu adalah pada aspek ini terutama. Seakan Allah ingin mengatakan, coba pikirin nggak, masuk akal nggak, kok kamu menyembah selain Allah sesuatu yang nggak bisa menciptakan apapun. Itu. Maka misalnya di ayat yang nanti Allah mengatakan begini, ini loh langit bumi ciptaan Allah Tuhanmu. Sekarang kok ada manusia menyembah selain Allah, tunjukkan kepada kita, coba apa ciptaan Tuhanmu itu. Tidak ada. Emang dia juga yang disembah itu diciptakan. Maka sungguh sangat logis ketika Al-Quran membangun dalil, hujjah, ya alasan kenapa kita harus hanya menyembah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, karena Allah lah yang telah menciptakan kita semua dan telah menciptakan segala makhluknya yang itu umumnya untuk kepentingan manusia. Nah, ini kesan umum ibadah seperti itu. Jadi kenapa kita menyembah hanya kepada Allah? Ya Tuhan yang Maha Esa, Qul huwallahu ahad, karena Allah yang telah menciptakan semuanya. Kemudian berikutnya, ibadah sebagai sebuah bukti ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perintahnya itu kita lakukan sepanjang hayat kita. Kita beribadah, kita menjalani hidup dengan spirit untuk tunduk patuh kepada Allah. Itu sampai kapan? Sepanjang hayat kita. Sampai Allah menjemput kita untuk kembali kepadanya. Atau sampai datangnya keyakinan, yaitu ajal kematian kita. Nanti kita lihat surah nomor 15, surah Al-Hijr, ayat yang ke-99 atau ayat yang terakhir, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Iya. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin, dalam kurung ajal datang kepadamu. Yakin yang dimaksud adalah sesuatu yang pasti. Apa itu ajal atau kematian? Ya, itu sesuatu yang pasti terjadi menimpa kita semuanya. Maka karena itu sesuatu yang pasti terjadi, ya tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan untuk menghindari kematian. Kita semua calon mati. Orang yang sangat berkuasa dalam hidupnya, yaitu contohnya di Al-Quran namanya Fir'aun, itu pun ya mati akhirnya. Orang yang sekaya yang diabadikan Al-Quran namanya Qarun, ya mati pada akhirnya. Semua pada akhirnya mati. Nah, maka ibadah itu hendaklah kita lakukan sampai ajal menjemput, sampai kematian datang, sampai kita kembali semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kemudian memiliki spirit semangat untuk selalu mengingat batas akhir hidupnya, yaitu kematian, maka menjalani hidupnya itu akan terasa enteng, ringan sekali, enak. Kenapa? Toh pada akhirnya kita ada batasnya selesai. Kalau kita sedang mendapat ujian, cobaan hidup, kesulitan, kerumitan gitu ya, ingat kita pada akhirnya akan selesai kerumitan itu. Kalau nggak selesai masalahnya, kitanya yang selesai menjalani hidup ini.
Maka tidak perlu harus memberati kalau sedang mendapat masalah, apalagi kecil hati dan putus asa. Selesai. Nah, bagaimana seorang iman menyikapi hidupnya dengan segala macam ujiannya itu tetap bernilai kebaikan di sisi Allah, itu yang dimaksud dengan ibadah. Ya, sehingga kemudian kita tidak bisa memastikan apa yang terjadi dalam hidup kita, karena itu menjadi prerogatif Allah. Tapi pasti kita diberi kemampuan oleh Allah untuk dapat memilih apa yang terjadi atas hidup kita. Nah, itu kalau kemudian selalu kita diberi kekuatan oleh Allah untuk dapat mampu memilih yang baik, yang benar, sebuah keberuntungan yang besar. Itulah yang dimaksud bahwa spirit nilai ibadah kita sampai ajal menjemput nanti. Kemudian yang berikutnya, masih di poin kesan umum ibadah di dalam Al-Quran, itu tidak hanya ibadah yang bersifat ritual. Ini yang saya kira mungkin perlu kita garis bawahi betul ya Bapak Ibu ya. Dalam prinsip agama kita itu yang disebut ibadah itu bukan hanya yang bersifat ritual. Seperti contohnya ibadah sholat dan seterusnya. Tapi apa? Setiap tarikan nafas kita itu bernilai, bagaimana supaya dapat bernilai ibadah. Mari kita lihat ayatnya. Surah nomor 6 Al-An'am ayat 162. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Iya. Katakanlah sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kita sedikit konsentrasi di sini Bapak Ibu. Sekarang mari kita lihat contoh saja. Contoh bagaimana para ulama fikih mengajarkan kita agar setiap aktivitas, setiap hari hidup kita itu bernilai ibadah. Contohnya begini, kita itu punya yang namanya ahkamul khamsah. Ahkamul khamsah, yaitu pola atau pembagian hukum yang 5. Ada hukum yang namanya wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Contoh hukum wajib itu artinya kalau kita kerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Sebaliknya hukum haram, kalau dikerjakan mendapat dosa, ditinggalkan berpahala. Nah, kita lihat perspektif ini dengan kata kunci ini. Kalau kita menjalani hidup dengan niat, dengan spirit, meninggalkan yang haram, berarti berpahala. Yang berpahala itu enggak hanya ketika kita menjalankan sebuah ibadah tertentu, tidak. Contoh misalnya satu saat kita capek misalnya ketika menjalani hidup, pokoknya di rumah aja tidur aja. Niatnya apa? Tidur itu untuk meninggalkan yang haram, berpahala udah. Ya, karena apa? Niat itu menentukan innamal a'malu binniyat. Maka kalau orang itu akhirnya melaksanakan kebaikan seperti malam ini kita tadabbur Al-Qur'an ya, itu pahalanya double itu. Pahalanya berganda. Pahala pertama saat ini juga kita meninggalkan yang haram. Pahala kedua apa? Mengerjakan kebaikan, mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah salah satu keistimewaan, keutamaan kita menjadi orang beriman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain misalnya, kalau ada orang yang kemudian sering berkomentar begini, kalau sholatmu itu nggak khusyuk, nggak diterima, kalau nggak diterima sia-sia. Oh ini kesimpulan yang keliru, salah besar itu. Kenapa? Meskipun sholat itu nggak khusyuk, itu kita sudah punya poin ketika sholat yang pasti meninggalkan yang haram itu. Kita sedang sholat itu, kita meninggalkan yang haram, berarti berpahala. Karena judulnya definisi haram, kalau dikerjakan berdosa, ditinggalkan mendapat pahala. Kita berpahala sudah. Maka meskipun kita mungkin sholat kita seringkali tidak khusyuk, tidak usah kecil hati. Bahwa itu nggak akan berpahala, tetap berpahala. Kenapa? Saat itu ketika kita sholat, kita meninggalkan yang diharamkan. Termasuk misalnya, ada sebagian orang berkata, contoh kecil misalnya, ada ayat itu mengatakan begini, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengucapkan sesuatu yang kamu tidak kerjakan? Kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah kalau kamu mengucapkan sesuatu yang kamu tidak kerjakan.
Ayat ini disalahpahami oleh sebagian orang, akhirnya tidak mau mengajak orang lain berbuat baik gara-gara dia merasa belum mengamalkan. Nah, karena takut dikecam oleh ayat itu. Ini pandangan yang keliru yang seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita mengajak berbuat baik, meskipun kita belum mengamalkan, contoh misalnya ada orang yang mengajak, misalnya kita tahajud tuh pahalanya besar sekali. Al-Quran mengatakan demikian, hadisnya demikian. Meskipun mungkin kita masih belum istiqomah tahajud, kita tidak apa-apa. Karena kita mengajak orang untuk berbuat baik, itu satu kebaikan tersendiri. Bahwa kemudian kita belum mengamalkan, itu urusan lainnya. Sehingga jangan kemudian orang tidak mau mengajak orang berbuat baik, mendorong orang berbuat baik hanya gara-gara dia belum melakukan. Itu keliru. Itu ya. Oke. Ini yang pertama Bapak Ibu, jadi kesan umum di mana ibadah itu bukan hanya yang bersifat ritual, tapi Al-Quran mengajarkan bagaimana seluruh aktivitas hidup kita, bahkan tidur kita, bangun kita, tadi mati dan hidup kita, niatnya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini salah satu kelebihan dari umat Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks niat ini ibadahnya Bapak Ibu. Sampai-sampai Rasulullah dalam sebuah hadisnya bersabda begini, niatul mukmin khairum min amalihi. Niat orang mukmin itu kadang lebih bagus daripada amal perbuatannya. Kok ada? Iya ada. Kita kasih contoh misalnya, contoh kaidah ini ya. Contohnya sekarang misalnya Pak, orang masalah ibadah haji. Haji ini kalau Indonesia itu antrinya rata-rata yang reguler 40 tahun nasional. Di provinsi beda-beda, ada yang 53 tahun seperti Sulsel ya, Jakarta yang 40, ada yang provinsi lain 30. Kalau plus 7 tahun sampai 8 tahun antrinya. Nah, di Malaysia antri haji itu 153 tahun. Ya, kalau kita mendaftar tahun ini, baru kemudian 153 tahun berikutnya dia bisa haji. Pertanyaannya, apa mungkin orang usianya mencapai 153 tahun? Nggak mungkin. Tapi kenapa kok ada yang daftar? Nah, ini kali baru mendapat penjelasan dari petugas tabung haji di Malaysia ya pada beberapa bulan yang lalu itu. Ternyata di Malaysia itu ada ketentuan, orang kalau sudah mendaftar haji gugur kewajiban. Berangkat atau tidak berangkat tidak ada urusan. Yang kedua, kalau orang itu pada akhirnya tidak berangkat karena telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka dipastikan mendapat haji mabrur. Kenapa? Karena ON hanya tadi itu tidak diambil ahli waris, tapi kemudian diinfakkan fisabilillah. Dan itu keyakinan seperti itulah yang kemudian menjadikan mereka berlomba mendaftar. Kenapa? Kalau seandainya nggak berangkat karena umur, ON-nya itu nanti diinfakkan fisabilillah dan itu dipastikan malah mendapat pahala haji mabrur. Sedangkan yang berangkat belum tentu mabrur. Karena kebanyakan selfie ya nggak belum tentu mabrur. Nah, ini contohnya ya. Itu contoh bagaimana keistimewaan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Niat baik saja itu sudah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kemudian poin yang B, poin kedua tentang apa? Tentang tujuan ibadah. Kenapa Allah perintahkan untuk kita agar kita ibadah? Nah, ada kalanya bentuk-bentuk perintah ibadah itu secara spesifik disebut tujuannya. Tapi secara umum Allah kemudian memberikan tujuannya apa? Mari kita lihat contohnya. Surah nomor 21, surah nomor 2, surah Al-Baqarah ayat 21. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Iya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Ayat ini menggambarkan ketika Allah menyebut menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, berarti ada kesamaan kita semua. Diciptakan kapanpun sampai hari ini dan sampai kiamat kita sama, yaitu makhluk. Maka dalam perspektif Al-Quran seharusnya tidak ada orang atau bangsa yang merasa paling diberi kelebihan atau yang merasa paling dianak emaskan bangsa pilihan Tuhan. Harusnya tidak ada yang begitu.
Meskipun Al-Quran juga menggambarkan misalnya Bani Israel itu disebut wa anni faddaltukum 'alal alamin. Sungguh kami telah beri kelebihan Bani Israel itu atas umat di alam ini, tapi pada masanya tidak sampai hari kiamat. Bahkan kelebihan itu, fadl itu kemudian ya tergantung bagaimana mereka menyikapinya. Kalau dalam sejarahnya mereka kemudian durhaka, maka kemuliaan kelebihan yang Allah berikan justru menjadi fitnah bagi mereka. Contohnya sekarang ini mereka diberi kelebihan dengan kekuatan ekonomi, yaitu kekayaan, tapi justru digunakan untuk berbuat kesewenang-wenangan, kezaliman atau bahkan melampaui batas. Maka kelebihan yang diberikan oleh Allah justru menjadi bentuk alasan mereka durhaka. Nah, itu tentu sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi yang poin pertama tujuannya agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Takwa ya Mbak Yu, ya, bukan takwa, beda nih. Kalau takwa itu takut istri tua, loh beda ya. Kalau takwa itu bentuk kesatuan antara berbagai macam kebajikan yang Allah perintahkan, baik menyangkut akidah, syariah maupun akhlak, yang kemudian tujuannya agar manusia menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu takwa. Sehingga tujuan ibadah agar kalian menjadi orang yang bertakwa itu berarti ibadah ini bukan menjadi tujuan pokok, tapi tujuan pokoknya adalah pribadi yang bertakwa, yaitu orang yang dalam hidupnya senantiasa berorientasi menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Agar apa? Agar mendapat ridhonya. Nah ini ya, maka jangan sampai kemudian kita salah dalam memahami misalnya ada sebagian orang yang kemudian ibadah itu tujuannya untuk ibadah saja. Pokoknya ibadah aja. Tuhan perintah ibadah aja. Nah begitu. Tanpa melihat apa sih tujuan ibadah. Padahal Al-Quran sendiri banyak sekali menyebut ada sekian yang sifatnya umum seperti ayat ini, ada sekian yang lagi nanti contoh sholat misalnya, tujuannya apa? Agar kalian bisa menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar, agar kalian tidak pelit, agar kalian memiliki akhlak mulia. Demikian juga puasa misalnya, atau haji misalnya. Masing-masing ada bentuk tujuan yang harusnya dicapai ketika kita menjalankan itu. Maka berarti pesan yang dapat kita peroleh tidak hanya fokus gimana ibadah yang baik, tapi fokus juga bagaimana agar ibadah itu menjadikan kita pribadi yang baik. Itu ya. Karena selama ini kita mungkin agak kurang proporsional ya, terlalu fokus gimana menjalankan ibadah yang baik sesuai dengan syarat ketentuannya, sesuai dengan rukunnya, sesuai dengan sunnah-sunnahnya. Sekali lagi itu tentu tidak salah. Itu benar karena memang demikian yang diajarkan Nabi. Tapi ada hal lain juga yang Allah perintahkan, yaitu apa? Untuk mencapai tujuan ibadah itu sendiri. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masih di aspek tujuan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di antara tujuan ibadah adalah agar kesalahan-kesalahan yang sudah lewat itu kemudian terhapus melalui ibadah itu. Kita lihat surah nomor 11, surah Hud ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis shalah tarafain nahar wa zulafa minal lail, innal hasanati yudhibnas sayyi'at, dzalika dzikra lidzakirin." Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, dalam kurung pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Iya. Dimulai dengan perintah sholat, ya, yang sholat 5 waktu ini, Pak. Meskipun yang disebut di ayat ini cuma 3 waktu ya. Ya, kerjakanlah sholat di nahar di pertengahan malam. Nanti di ayat yang syamsi ila ghasaqil misalnya kira-kira begitu ya. Berarti apa? 3 waktu sholat itu maksudnya secara global, yang rincinya dalam hadis Nabi SAW. Dengan sholat dan amal ibadah lain punya tujuan untuk apa? Agar menghapus kesalahan-kesalahan. Nah, maka Imam Al-Bukhari sampai membuat bab secara khusus dalam kitab sahihnya itu apa? As-shalawatul khamsah kafaratun
Itu babnya itu. Sholat 5 waktu itu menjadi penghapus dosa-dosamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat satu gambaran kalau di depan rumah kalian ada sungai yang jernih mengalir, terus kalian bisa mandi 5 kali, kira-kira bersih nggak? Kata Nabi. Para sahabat menjawab pasti bersih Rasulullah. Jangankan mandi 5 kali, mandi 2 atau 3 kali saja sudah bersih. Demikian itulah salah satu fungsi ibadah sholat buat kita, yaitu apa? Menghapus kesalahan-kesalahan. Apakah Bapak Ibu, kalau misalnya mungkin ya hari ini kita sudah selesai sholat Isya, kita sedang kajian, mungkin kita pernah berbuat salah tadi siang, mudah dihapus oleh Allah dengan sholat itu. Kita niat tidur nanti itu untuk menunggu waktu tahajud dan subuh, udah dihapus kesalahan oleh Allah itu. Besok kita sholat nanti ya, sholat tahajud, terus sholat subuh, terus beraktivitas. Sekiranya dalam aktivitas itu, sepanjang yang kita niatkan untuk menunggu waktu zuhur, dihapus kesalahan itu. Karena Rasulullah SAW lagi-lagi dalam hadis Imam Al-Bukhari katakan apa? Menunggu sholat itu pahalanya sama dengan sholat. Orang menunggu sholat itu sama dengan sholat. Maka ketika kita menjalani hidup itu niatnya untuk menunggu waktu datang sholat berikutnya, berarti kita terjaga oleh Allah. Meskipun tentu saja pahalanya berbeda dengan ibadah sholatnya, tapi itu mendapat kebaikan dari Allah. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pasti apa? Itu punya fungsi mendelete kesalahan-kesalahan kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita. Maka bagi seorang mukmin tidak perlu berkecil hati. Misalnya kalau di masa lalu pernah berbuat salah, berbuat dosa, namanya manusia pasti punya kesalahan. Tapi dengan ibadah yang istiqomah, kesalahan-kesalahan itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan kenapa kita diperintahkan ibadah. Kemudian berikutnya, ibadah juga memiliki tujuan untuk apa? Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia itu sedikit sekali yang benar-benar bersyukur. Ini ungkapan ini beberapa kali disebut. Kita ambil contoh dalam kasus Nabi Daud alaihissalam. Surah 34, surah Saba ayat yang ke-13. Di akhir ayat itu Allah berfirman, "I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyasy syakur." Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Nah, kalimat yang terakhir, bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kerja saja itu menjadi bentuk ekspresi syukur kita kepada Allah, apalagi kalau kemudian ibadah yang Allah perintahkan. Itu apa itu? Ini ayat ini menarik ya, kalau kita kaitkan dengan kondisi Israel sekarang. Ayat ini kan bercerita tentang Nabi Sulaiman yang diberikan kelebihan oleh Allah untuk dapat memperkerjakan bangsa jin, di mana mereka membangun infrastruktur kerajaan Sulaiman. Ya, berbagai macam infrastruktur itu, itulah mengapa ini pengabulan doa Allah dari doa Nabi Sulaiman yang ada di Al-Quran. Kan beliau berdoa, Rabbi fili wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Tuhan, ampuni aku dan anugerahkan kerajaan kepadaku yang tidak akan dimiliki oleh siapapun sampai kiamat. Dan inilah menurut informasinya kenapa Israel itu ngotot untuk menguasai Palestina, khususnya Yerusalem dengan Baitul Maqdisnya, karena di wilayah itu diyakini ada apa? Ada kuil Nabi Sulaiman yang pernah dibangun. Dan itu adalah sesuatu yang menurut mereka sangat berharga. Kalau bisa menguasai itu, menguasai dunia. Nah, itu salah satu sebabnya. Klaim mereka seperti itu. Kenapa mereka harus mengusir bangsa Palestina? Salah satunya begitu ya. Tapi tentu ini bukan salah Nabi Sulaiman. Ini adalah salah orang yang kemudian menframe Nabi Sulaiman dengan cara seperti itu. Yaitu bangsa Israel sendiri. Baik, kita kembali. Kenapa ibadah ini harus kita niati sebagai bentuk syukur? Jawaban di Al-Quran adalah karena
Kalau kita ingin bersyukur yang sebenarnya, nggak bisa. Karena syukur yang sebenarnya itu mensyaratkan kita harus mengetahui nikmat apa saja yang telah Allah anugerahkan kepada kita, kemudian kita syukuri. Sedangkan untuk menghitung-hitung, untuk kemudian mencoba mengetahui apa saja nikmat Allah yang kita terima, tidak bisa. Di Al-Quran sampai 2 kali Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah, kamu nggak bisa. Berarti apa? Untuk bersyukur yang sebenarnya kita nggak bisa. Itulah mengapa ibadah yang kita kerjakan harus diantaranya kita niatkan untuk sebagai ucapan terima kasih kita, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin berikutnya ya, tentang tujuan kenapa kita harus melaksanakan ibadah. Kemudian berikutnya masih di aspek tujuan ibadah. Ibadah memiliki tujuan untuk apa? Sebagai bentuk kebutuhan kita. Manusia pasti memiliki kebutuhan terhadap Allah. Dan dalam hal memenuhi kebutuhan itu adalah bentuknya apa? Ibadah kepada Allah. Mari kita lihat ayatnya. Surah nomor 35 ayatnya 15. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Itu surah 34 ya Pak. Surah Saba. Ini 35. Satu lagi Pak. Nah, surah Fatir. Nah, surah Fatir, surah 35 ayat 15 Pak. Tadi itu surah 34-nya. Selisih 1 aja. Baik, 35, 17 ya. 15. 35, 15. Ya. Ya. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu ghaniyyul hamid. Silakan. Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, Wahai lagi manusia, maha terpuji. kamulah yang berkehendak itu maksudnya membutuhkan Allah. Ya. Sedangkan Allah tidak butuh apapun dari kamu, termasuk tidak membutuhkan ibadah dari kamu. Maka kalau di media sosial ada seorang yang kemudian mohon maaf ya punya sikap yang kurang adab gitu, dia mengatakan saya itu orang Islam, saya juga puasa, saya juga bayar zakat, tapi saya nggak sholat. Tolong dong saya dinasihati supaya mau sholat. Gitu. Karena ada yang begitu ya, kita baca itu atau kita lihat videonya di media sosial itu. Jawaban kita apa? Kenapa kita harus nyuruh? Karena dia udah dewasa, udah tua. Kenapa harus kita nasihatin, nyuruh-nyuruh dia kemudian misalnya apalagi masa sholat? Kan sholat kan kebutuhan kita. Allah tidak akan menjadi mulia seandainya seluruh manusia di planet bumi ini sholat semua. Nggak akan bertambah. Kemudian Allah ya tetap itu sudah mulia. Ya, sebaliknya Allah juga tidak akan kurang senoktah pun, kurang sekecil apapun, nggak akan mungkin berkurang kemuliaan Allah seandainya seluruh manusia itu ingkar semuanya. Nggak ada yang mau sholat, nggak ada yang mau iman, nggak ada yang mau ibadah. Karena Allah itu maha kaya. Sudah maha kaya, diteruskan maha terpuji. Ini sering nih, Asmaul Husna Allah ini maha kaya, maha terpuji ini digandengkan gitu ya. Kenapa? Ini nyindir sebetulnya. Kalau makhluk itu diberikan sedikit kekayaan, umumnya itu perilakunya nggak terpuji. Kalau Allah enggak, kaya sekaligus terpuji. Kalau manusia diberi sedikit kekayaan, berbeda dengan yang lain, merasa kaya, sombong. Kalau Allah kaya, terpuji. Terpuji ketetapannya, keputusannya, pemberiannya. Maka Allah mengatakan, wahai manusia, kamu yang butuh Allah. Sedangkan Allah sama sekali tidak membutuhkan apapun dari manusia. Ini yang saya kira menjadi landasan kita Bapak Ibu, kenapa kita sholat ya, kenapa kita ibadah ya, karena memang kita butuh ibadah itu. Kalau jasmani kita punya kebutuhan yaitu makan, minum, istirahat dan seterusnya, rohani juga butuh. Butuh apa?
butuh untuk diberikan asupan gizi. Asupannya apa? Ibadah. Asupannya itu apa? Berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Berikutnya, di antara tujuan penting dari ibadah yang digariskan oleh Al-Quran apa? Agar kita mengingat bahwa hidup ini nggak hanya di dunia. Tapi kita ingat, ada yang disebut akhirat. Kenapa demikian? Allah suruh kita ibadah karena kecenderungan manusia itu seringkali karena terlalu fokus dengan urusan dunia, urusan akhirat mereka lalai. Mari kita lihat surah nomor 30, surah Ar-Rum pada ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Iya, ya. Manusia itu terlalu sibuk dengan urusan dunia, sedangkan urusan akhirat mereka lalai. Perhatikan Bapak Ibu, dikatakan mereka lalai. Ya, bukan mereka lupa, enggak lalai. Lalai itu berarti tahu bahwa ada kehidupan setelah kematian. Tapi manusia umumnya tidak fokus dengan kehidupannya di akhirat. Dengan jalan apa? Tidak mempersiapkan bekal. Nah, maka insya Allah kita termasuk yang dianugerahi oleh Allah ya dengan hati yang senantiasa berusaha menyiapkan bekal, termasuk apa yang kita lakukan malam ini luar biasa, Bapak Ibu. Ini sungguh kebaikan yang luar biasa mendapat apresiasi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis ilmu seperti malam ini loh, itu Masya Allah itu. Ini keutamaannya melebih daripada sekedar kita sholat sunnah. Sholat sunnah mutlak itu kita kerjakan, misalnya sholat sunnah mutlak itu kita siang-siang atau malam-malam sholat sunnah. Masih lebih utama majelis kajian ilmu ini. Apalagi yang kita tadabburi sumber ilmu dari Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Al-Qur'an. Maka kita bersyukur ya alhamdulillah kok kita diringankan langkah atau diringankan hati kita untuk senantiasa mau untuk thalabul ilm, menambah ilmu kita. Dengan ilmu itulah menjadi cahaya, maka pepatah mengatakan al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Orang yang terus memiliki pengetahuan, insya Allah ya, hidupnya akan terbimbing. Karena apa? Dia tahu mana yang harus dijalaninya, yang harus dilaksanakannya, dan harus dihindarinya. Oke, kita lanjutkan sekarang poin yang ketiga. Udah ya, poin pertama tadi apa? Kesan umum ibadah. Poin kedua apa? Poin kedua adalah tujuan ibadah. Nah, yang sekarang ketiga adalah tentang manfaatnya. Nah, pertanyaannya, apakah ibadah ini manfaatnya untuk Allah atau untuk kita? Nah, Al-Quran menjawab bahwa manfaat seluruh ibadah yang kita kerjakan adalah untuk pelakunya. Untuk diri kita yang mengamalkannya, yang melakukannya. Bukan untuk Allah sama sekali. Mari kita lihat salah satu ayatnya, karena ini sering disebut di Al-Quran ya. Salah satunya di surah 41, kita lihat ayat 46. Surah 41 namanya Fussilat 46, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil 'abid." Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzolimi hamba-hambanya. Iya, barang siapa yang berbuat kebaikan, maka sebenarnya dia berbuat baik untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, orang yang kemudian berbuat kejahatan, akibat kejahatannya hanya juga menimpa diri sendiri. Ini prinsip yang Al-Quran berulang-ulang ya. Di antara contoh kebaikan itu misalnya apa? Misalnya orang pandai bersyukur. Ya, bersyukur itu di antara maknanya kita mensyukuri, itu berarti dalam hati kita meyakini semua anugerah yang kita terima dari Allah, kita memuji Allah dengan terus minimal membaca Alhamdulillah dengan kalimat zikir yang lain. Dan kita menggunakan anugerah itu sesuai dengan tujuan pemberiannya. Itu namanya adalah prinsip bersyukur. Allah mengatakan apa? Kalau kamu bersyukur, manfaat syukur untuk dirimu sendiri kok bro.
Nah, gitu ya. Mari kita lihat surah 31 ayat 12. Wa idz qala Luqman li ibnihi wa laqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Iya, ini saya kira ungkapan yang tidak perlu membutuhkan penjelasan panjang lebar ya, di mana Allah mengatakan yang bersyukur berarti dia bersyukur, kebaikan syukur itu untuk dirinya sendiri. Nah, bersyukur dengan cara kita taat kepada Allah, dengan menjalani aktivitas kita yang baik itu akan bernilai ibadah, maka manfaatnya 100% kembali kepada kita, bukan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip yang sama, ini Allah ingatkan. Nah, ini menarik ayat ini. Lagi-lagi berkaitan dengan hari-hari ini kita disuguhkan informasi bagaimana saudara kita di Gaza, Palestina ya, yang sedang mengalami kezaliman, penindasan dari bangsa Israel ini. Nah, ayat ini bicara tentang kisah Bani Israel, kira-kira ending akhirnya gimana. Tapi dimulai dari prinsip. Kalau orang itu berbuat baik dalam konteks termasuk ibadah, ya untuk dirinya sendiri. Dan kita lihat di surah nomor 17, surah Al-Isra ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrati wa liyutabbiru ma alau tatbira. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Jika kamu, wahai Bani Israel, berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Sebaliknya, jika kamu berbuat jahat, wahai Bani Israel, maka kejahatan itu hanya akan menimpa dirimu sendiri. Maka Allah kemudian melanjutkan, apabila janji Allah telah datang, yaitu balasan atas kejahatan kamu yang kedua. Kejahatan yang kedua Israel itu kapan? Ya sekarang ini, Bapak Ibu. Dari sejak dia 1917 mengokupasi Palestina, terus kemudian akhirnya 1948 memerdekakan diri, membentuk negara di wilayah Palestina. Ini kan ibaratnya orang kemudian nyerobot rumah orang lain atau tanah orang lain, terus tanah itu disertifikatkan atas nama dirinya. Gara-gara dia punya kekuasaan itu. Kira-kira begitu aja. Maka ini kalau nanti telah tiba saatnya pembalasan ataupun bentuk balasan dari Allah karena kejahatan yang kedua. Inilah yang oleh para ulama tafsir dikatakan sebagai kira-kira nubuah dari Al-Quran, gambaran nanti Bani Israel. Oke, kita nggak bahas itunya, Bapak. Kita bahas pernyataan di awalnya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Mungkin ada yang bertanya, bukankah kejahatan Bani Israel itu kemudian menimpa orang Palestina, khususnya Hamas? Sekarang sudah 11.000 lebih ya, 2/3-nya adalah anak-anak dan wanita. Gitu. Kenapa dikatakan di ayat ini hanya menimpa dirinya mereka sendiri? Padahal kejahatan yang mereka itu mencelakai orang lain. Jawaban kita apa? Nah, inilah salah satu keistimewaan Al-Quran. Di mana kalau kita memandang peristiwa ini dari kacamata akidah, kacamata keimanan kita, maka benar ayat ini. Tapi kalau kita memandangnya kacamata dunia, ya memang yang kejahatan mereka itu akan mengakibatkan keburukan untuk orang lain, kan gitu kan? Tapi kalau kacamata keimanan tidak.
justru mereka berbuat jahat kepada orang lain. Orang yang dijahati itu mendapat rahmat dari Allah. Yang sakit mendapat rahmat kalau kemudian dia orang beriman. Kata Allah itu di Al-Quran, wa tarjuna minallah ma la yarjun. Kamu bisa berharap rahmat Allah, sedang mereka tidak. Kalau meninggal, mati syahid. Semuanya baik. Hidup mereka mendapat rahmat, kalau meninggal mati syahid. Karena kejahatan orang-orang yang durhaka ini, khususnya Israel ini, menyebabkan mereka sekarang terlunta-lunta, mereka sekarang mendapatkan payungan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seandainya yang meninggal, bukan seandainya ya, tadi sudah dijelaskan, sampai sekarang hampir hari ke-43 lebih ini, yang meninggal kita yakini mereka semua mendapat anugerah Allah, mati syahid. Nah, itulah makna jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, akibat kejahatan itu hanya menimpa dirimu sendiri. Oke, kita ambil contoh sekarang juga, ini hukum sunatullah ya. Sunatullah yang berlaku di Al-Quran. Apa itu? Mari kita lihat di surah nomor 55, surah Ar-Rahman ayat yang ke-60. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Iya, tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Ini artinya apa? Ini artinya adalah kalau kita berbuat baik, tidak usah berlebihan untuk, bukan nggak usah berlebihan ya. Kalau kita berbuat baik, jangan ada pamrih misalnya ingin dipuji orang. Atau kalau nggak ada orang muji jadi kecil hati. Jangan. Karena setiap kebaikan itu pasti akan berbuah kebaikan juga dari Allah. Nah, ini sudah otomatis gitu ya. Maka kalau kita berbuat baik kok nggak ada yang ngasih likes, ini kalau yang anak milenial loh, kok nggak ada yang ngasih jempol, kok nggak ada yang memberi apresiasi, nggak usah kecil hati. Wong kebaikan itu niatnya untuk mengharap ridha Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan setiap kebaikan hambanya. Itu wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Perbuatan kamu berbuat baik itu Allah Maha tahu. Nah, inilah enaknya sih. Jadi orang yang niatnya ikhlas itu mesti enak. Sebaliknya orang kalau berbuat nggak ikhlas mesti nggak nyaman. Giliran nggak dipuji karena niatnya pamrih ya, wah kecil hati, kecewa. Tapi giliran dipuji mungkin akan muncul takaburnya. Tapi kalau orang ikhlas nggak masalah. Ikhlas itu mau ngapa-ngapain karena mengharap ridha Allah. Ngajak kita, misalnya kita ngajak teman untuk berbuat baik, dia nggak mau, ya udah. Kita jangan mengatakan sia-sia sudah aja nggak mau. Enggak, kita niatnya dari Allah. Ya, itu semuanya akan berbalas kebaikan. Dalilnya mana ini? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Itu ya. Sehingga kemudian kalau kita misalnya punya inisiasi seperti malam ini kita menyelenggarakan kajian, kalau kemudian kita mungkin sudah share undangan kawan-kawan kita aja, ternyata kemudian mungkin sebagian belum berkenan hadir, enggak usah kecil hati. Karena pasti ini bermanfaat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Ingatlah, berikan peringatan kepada orang mukmin, karena bagi orang mukmin setiap nasihat itu pasti bermanfaat. Begitu ya. Oke. Masih di poin manfaat ibadah, mari kita lihat. Sebaliknya orang itu kalau enggan ibadah, misalnya apa? Dia punya kelebihan harta berupa diberikan kelebihan rezeki, tapi pelit. Al-Quran maka menggunakan aksioma sama, yaitu apa? Orang yang pelit berarti dia juga pelit terhadap dirinya sendiri. Kita lihat surah 47 ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Faminkum may yabkhalu wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi." Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Poin kita di situ, Bapak Ibu. Barang siapa yang kikir, sebenarnya dia kikir terhadap
dirinya sendiri. Ya, orang itu kalau diberi anugerah kesempatan beramal, kok nggak mau beramal, rugi. Maka dalam Al-Quran salah satu ayat yang paling disesali, salah satu amal yang paling disesali manusia itu apa? Kalau dia kikir. Maka asal kita nggak kikir, insya Allah meninggal nggak nyesel. Meskipun mungkin sholat kurang khusyuk, baca Al-Quran kurang fasih, asal nggak kikir ya, nggak nyesel meninggal. Tapi sebaliknya kalau kikir, meskipun mungkin rajin sholatnya, ibadahnya misalnya gitu ya, kalau ada kasus seperti itu, menyesal itu. Minta supaya diberi kesempatan kembali ke dunia, untuk apa? Untuk supaya bisa sedekah, untuk supaya bisa berinfak begitu. Baik. Kemudian poin berikutnya, ini poin yang keempat ya. Kita ulangi lagi tadi ya. Poin yang pertama adalah tentang kesan umum ibadah, yang kedua tujuan ibadah, yang ketiga manfaat ibadah, yang keempat itu apa? Ada miskonsepsi dalam ibadah. Ada miskonsepsi yang menyimpang, yang keliru dalam berkaitan ibadah. Yaitu apa? Ada orang yang beragama, menjalankan perintah agama itu ghulu. Ghulu itu artinya perbuatan melampaui batas. Kita ambil contoh, ini kasusnya sebetulnya bukan orang Islam, tapi pernah juga terjadi kaum muslim. Kalau di Al-Qur'annya ahli kitab. Surah nomor 5 Al-Maidah, ayat yang ke-77. Ya, surah 5 Al-Maidah 77, Allah berfirman, "Qul ya ahli kitab la taghlu fi dinikum ghairal haq wa la tattabi'u ahwaqa min qad dhallu min qablu wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil." Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia. Dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus. Ini kasusnya adalah ahli kitab, yaitu ibadah berlebihan. Dalam konteks umat Islam, di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat yang dinilai Nabi sikapnya berlebihan. Siapa itu? Abu Darda Al-Ansori. Sahabat Abu Darda Al-Ansori, beliau sudah menikah dengan istrinya yang dipanggil dengan Ummu Darda. Nah, suatu saat Ummu Darda ini diketahui oleh saudara angkatnya, yaitu namanya Salman Al-Farisi. Penampilannya itu nggak karu-karuan lah. Maka terus ditegur, kenapa kok kamu hidup gak semangat? Kenapa saya semangat? Jawaban Ummu Darda. Lihat saudaramu itu, sudah tidak pernah lagi kemudian mau menggubris aku. Ada apa dengan dia? Dia katakan, istrinya menjawab bahwa dia itu kalau siang selalu berpuasa, kalau malam tahajud sepanjang malam. Jadi sepanjang hari puasa, sepanjang malam qiyamul lail, tahajud terus. Aku nggak pernah disentuh. Nah, maka terus kemudian Salman mencoba mengkonfirmasi, membuktikan benarkah ini, dan ternyata benar. Maka terus dinasehati, kamu tidak boleh bersikap seperti itu. Karena apa? Istrimu punya hak untuk kamu gauli, itu kewajibanmu. Badanmu punya hak untuk diistirahatkan, tidak boleh dipaksa meskipun atas nama ibadah. Semuanya masing-masing punya hak, itu harus kita laksanakan, tunaikan hak itu. Tapi sahabat Abu Darda kemudian tidak berkenan, dan kemudian keduanya akhirnya menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk minta solusi. Setelah mendengar kisahnya, Nabi kemudian mengatakan, Shadaqa Salman. Yang benar adalah Salman. Aku ini juga ingin bertakwa kepada Allah, ingin jadi orang yang dekat kepada Allah, kata Nabi itu. Tapi aku juga kalau malam tidur, istirahat, kalau lapar makan, kalau haus minum, istri juga digauli, ada saatnya kerja-kerja, itu yang disebut proporsional. Atau yang disebut dengan wasatiyatul islamiyah. Yaitu apa? Beragama dengan asas proporsional. Tidak boleh atas nama berbuat baik, melaksanakan ketaatan termasuk ibadah, tapi mengabaikan kewajiban yang lain. Nggak boleh. Harus seimbang, harus proporsional. Oke. Miskonsepsi berikutnya juga karena apa? Orientasi kehidupan yang keliru. Mari kita lihat surah nomor 45 ayat yang ke-23-24. Allah menggambarkan orang yang mengalami miskonsepsi dalam kehidupannya, yaitu apa? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi syawah. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan
Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Iya. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Lanjut Pak, 24-nya. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Iya, ini adalah salah satu poin penting ya, di mana manusia umumnya miskonsepsinya hidup seperti ini. Jadi ada yang menduga hidup ini ya di dunia saja, tidak ada yang namanya akhirat pembalasan. Mati-mati gitu. Maka kemudian Al-Quran meluruskan, itu kan prasangkamu. Ya, maka bagi orang beriman ya tetap masih beruntung beriman. Kalau orang itu beriman berarti apa? Menyiapkan bekal untuk akhirat. Kan begitu. Seandainya akhirat nggak ada, nggak rugi. Tapi kalau orang itu nggak percaya akhirat, sehingga nggak punya bekal, ternyata ada akhirat, ya rugi. Kan begitu. Maka jangan sampai kita tergolong orang yang rugi, miskonsepsi menghadapi masalah, termasuk kehidupan ini. Baik. Yang terakhir Bapak Ibu, ini poin kita yang terakhir, yaitu tentang bahwa asas dalam ibadah itu proporsional, juga apa? Juga sesuai dengan profesi kita, kemampuan kita, kondisi kita. Mari kita lihat ya, ini penting sekali karena ada sebagian orang dengan dua ayat ini keliru dalam memahaminya. Yang pertama kita lihat surah nomor 3 Ali Imran ayat 102. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Perintah bertakwa dengan tuntutan sebenar-benarnya takwa, ini kan sesuatu yang boleh jadi memberatkan atau nggak terbayang seperti apa sih? Itu. Dan ayat ini menjadi ayat utama khususnya bagi para khatib karena memang salah satu rukun khotbah itu wasiat takwa. Salah satu wasiat utama di ayat ini. Sedangkan di sisi lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bertakwa itu sesuai dengan kesanggupan kemampuan kita. Mari kita lihat ya, surah nomor 64 ayat 16. Di bagian awal ayat Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Iya, bertakwalah sesuai dengan kesanggupanmu. Sepertinya kan ada kontradiksi ya Bapak Ibu ya. Barusan ayatnya mengatakan bertakwalah sebenar-benarnya takwa. Tapi di ayat ini dikatakan bertakwalah sesuai kesanggupanmu. Apakah ini ayat kontradiktif? Tidak. Nggak ada ayat kontradiksi di Al-Quran. Allah jamin itu dengan firman-Nya. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran bukan dari sisi Allah akan banyak kontradiksi. Tapi kan dari sisi Allah maka tidak ada. Nah, apa makna dari ayat ini? Perintah sebenar-benarnya takwa ini perintah yang bersifat umum. Tapi dalam eksekusi pelaksanaannya itulah bertakwalah sesuai kesanggupanmu. Bisa berbeda setiap orang. Kita ambil contoh, bertakwanya seorang pemimpin tentu berbeda dengan takwanya seorang yang dipimpin. Fokus utama kalau dia diamani kepemimpinan harus bersikap adil. Harus tidak boleh zalim kepada yang dipimpin. Itu seorang pemimpin. Ya, tentu saja dalam kewajiban individunya kepada Allah dilaksanakan. Tapi poin utamanya, maka keliru kalau ada orang diamani kepemimpinan, dia nggak pernah ngurus tugasnya sebagai pemimpin, malah sibuk ibadah misalnya. Ya harusnya dia rapat penting, malah sholat sunnah, nggak benar itu. Karena tugas utamanya adalah sebagai pemimpin. Sama, orang yang diberikan anugerah kelebihan rizki, bentuk takwa sebenar-benarnya takwa beda dong dengan orang yang fakir. Kalau orang yang kaya tentu bentuk takwanya apa? Dia banyak berbagi, berinfak, bersedekah. Sedangkan orang yang fakir, bagaimana dong? Dia sabar.
tidak menghinakan diri dengan meminta-minta, apalagi misalnya melakukan yang haram, mencuri dan seterusnya. Itu juga bertakwa. Nah itu ya, jadi tidak ada kontradiksi. Oke. Nah kenapa kemudian profesi ini kita jadikan sebagai alat untuk bertakwa? Jawaban Allah, karena kamu, wahai manusia, memang memiliki pekerjaan profesi yang berbeda-beda. Kita lihat ya, surahnya nomor 92, namanya surah Al-Lail, ayat yang keempat. Allah berfirman, Inna sa'yakum lasyatta. Sungguh, usahamu memang beraneka macam. Nah, sungguh usahamu memang beraneka macam. Maka apapun profesi kita ini, jadikan aktivitas kita sebagai sarana jalan thariqah wasilah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah juga rahasianya kenapa setiap orang itu diberikan oleh Allah kecenderungan bakat yang berbeda-beda. Kita lihat ayatnya ya, surah nomor 17 ayat yang ke-84. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul kullu ya'malu 'ala syakilati rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Setiap orang bekerja, melaksanakan aktivitasnya sesuai dengan pembawaannya, bakatnya. Itu sudah ketetapan Allah. Maka ada orang yang misalnya bakatnya sangat kuat dalam hal kinestetik, olahraga, dalam hal linguistik, bahasa, dalam hal matematis, dalam hal yang lain yang sering kita dengar dengan istilah multiple intelligentsia itu. Setiap orang diberikan oleh Allah bakat-bakat tertentu. Dan dengan bakatnya itu dia menjadi profesinya. Nah, profesi itu dalam agama bisa menjadi jalan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka meskipun Allah menjamin rizki, menjamin kehidupan kita, kita tetap harus ikhtiar. Itu yang diperintahkan oleh Allah di dalam surah nomor 62 Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Iya, jadi setelah selesai sholat, maka bertebarlah di muka bumi. Untuk apa? Mencari karunia Allah, bekerja dengan baik. Maka di ayat yang lain juga Allah menggambarkan orang baik itu simpel banget, sederhana ya Bapak Ibu. Siapa orang baik itu? Di tengah kesibukan menjalani profesinya, kesibukan bisnis usahanya, dan apa saja profesinya, dia ingat Allah. Dia tidak melupakan Allah dengan jalan apa? Mengerjakan sholat. Nah, itu orang baik tuh. Kriterianya kan gampang banget tuh. Surah 24 ayat 37. Rijalul la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, yaitu hari kiamat. Iya, orang yang tidak dilalaikan dengan kesibukan hidupnya untuk mengingat Allah dengan apa? Mengerjakan ibadah sholat dan menunaikan zakat. Dua rukun Islam yang pokok yang menggambarkan hubungan kita dengan Allah, yaitu sholat, dan menggambarkan hubungan sosial dengan sesama, yaitu menunaikan zakat. Maka dua pokok ibadah ini kalau dikerjakan dengan baik, maka insya Allah kita sudah termasuk hamba-hambanya Allah yang soleh. Dan ketika Allah panggil kita, insya Allah sudah mendapat anugerah husnul khatimah. Insya Allah. Oke, terima kasih Pak Edwin. Monggo. Ya baik Ustadz, ada beberapa pertanyaan nih masuk ke Japri ya Ustadz ya. Monggo. Dipersilahkan kalau ada yang mau bertanya langsung terlebih dahulu, boleh angkat tangan, raise hand ya, ataupun juga kirim di kolom chat, atau juga Japri, dipersilahkan. Ini ada beberapa pertanyaan dulu ya, sambil menunggu mungkin yang lain nanti bertanya.
begini Ustaz, jadi kalau melihat ibadah bangsa Palestina yang insya Allah sangat khusyuk dan istiqomah, tapi yang mereka dapatkan adalah penindasan dari Israel hingga bergenerasi, apakah ada yang salah dalam ibadah mereka? Atau sampai kapan Allah akan mengijabah doa-doa bangsa Palestina? Begitu Ustaz. Oke, baik. Eh, Mari kita lihat ya Pak ya. Peristiwa ini sebetulnya peristiwa yang juga pernah dialami oleh Rasulullah dan kaum muslim. Sampai kemudian timbul iskal. Iskal itu perasaan tanda tanya dalam hatinya. Seperti ini tanda tanya. Ya Allah, kenapa kok engkau tidak menolong bangsa Palestina? Kenapa engkau biarkan seperti itu? Nah, tapi Allah kemudian menurunkan ayat mengkritik orang yang berpandangan seperti itu. Dengan cara apa? Mari kita lihat. Mungkin Pak Edwin bisa bantu di surah nomor 3 ya, surah Ali Imran ayat 154, Pak. 154. Ini adalah pasca peristiwa perang Uhud, di mana ada sekelompok orang yang berprasangka buruk kepada Allah. Dianggap Allah tidak menolong mereka. Dianggap Allah tidak berpihak kepada mereka. Maka mereka kalah. Maka turun ayat ini yang mengkritik pandangan mereka itu. Silakan. Kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan berupa kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu, sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha mengetahui isi hati. Iya. Mari kita lihat apa makna hadis ayat ini ya. Kalau kita lihat sekilas sih sepertinya agak kesulitan kita. Jadi setelah perang Uhud, itu kemudian ada sekelompok dari pasukan atau yang mengikuti peperangan bersama Nabi itu, yang oleh di ayat ini dikatakan, qad ahammathum, yang dicemaskan diri mereka sendiri. Itu menduga dengan suudzon kepada Allah. Dengan ucapan tadi itu. Gimana sih Allah ini? Kok nggak ngasih kemenangan kepada kita? Kira-kira begitu. Nah, Allah ternyata dengan membiarkan kekalahan itu ingin kemudian menunjukkan siapa yang berjuang dengan ikhlas mengharap ridha Allah, siapa yang ternyata hanya ingin pamrih dunia. Maka bagi orang yang sejak awal niatnya salah, yaitu hanya urusan dunia, kekalahan itu menjadi musibah buat mereka. Musibah. Karena kalah berarti apa? Nggak dapat daftar rampasan perang. Bahkan kemudian ketika mereka mengatakan yaquluna law kana lana minal amri syai' ma qutilna hauna. Seandainya kita nggak ikut perang, pasti kita aman, nggak akan mati. Kalau nggak ada peperangan, kita semuanya damai sejahtera, nggak mati. Kata Allah apa? Qul law kuntum fi buyutikum. Seandainya kamu tinggal di rumahmu, kalau memang saatnya Allah mentakdirkan mati, mau mati juga. Gitu ya. Maka dalam perspektif keimanan kita, Bapak Ibu, ya, keakidah kita, wallahi demi Allah, tidak ada yang mengatakan bangsa Palestina kalah. Kalau kita berpegang keimanan, tidak ada yang nyebutnya kalah. Kalah dalam peperangan, dalam pertempuran mungkin. Sekarang karena mungkin mereka menderita. Dalam pertempuran tadi peperangan enggak. Karena tujuan Israel itu sebetulnya apa? Dengan membinasakan atau dengan melakukan genosida Palestina. Ingin kemudian agar Palestina ini sepenuhnya jadi milik dia. Mungkinkah itu akan tercapai? Tidak mungkin. Kalau seandainya tercapai, saatnya itulah akan kehancuran mereka. Itu yang diisyaratkan oleh Allah di surah nomor 17 ayat 104.
Allah berfirman, "Wa qulna min ba'dihi li bani Israil askul arda fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa." Surah 17, 104, Pak. Ya. Dan kami berfirman sesudah itu kepada Bani Israel, diamlah di negeri ini, maka apabila datang masa berbangkit, niscaya kami datangkan kamu dalam keadaan bercampur baur dengan musuhmu. Iya, diamlah di negeri ini, yaitu Palestina. Dan sekarang sudah terjadi. Mereka sudah berdiam di Palestina. Dan di saat nanti datangnya kebangkitan dari hamba-hamba Allah yang akan menghukum kamu, maka kamu bercampur baur dengan siapa? Bercampur baur dengan berbagai macam orang yang datang berbagai negara yang tadinya diaspora. Syekh Mutawalli Asy'arawi ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, ketika Bani Israel itu masih diaspora, berada selama ribuan tahun di berbagai negara, nggak akan bisa dikalahkan. Tapi begitu mereka mulai berduyun-duyun datang ke Palestina, itulah saat kehancurannya tiba. Maka beliau menyimpulkan tanah Palestina dijanjikan untuk mereka untuk dihancurkan. Itulah mengapa kata Syekh Ali Jum'ah, seorang mufti Mesir, mengatakan ada 22 kelompok Yahudi yang tidak setuju dengan Zionis Israel ini. Berdasarkan agama mereka, syariat mereka. Apa? Karena mereka tahu dari syariatnya, begitu orang Yahudi atau orang Israel masuk ke Palestina, saat itulah laknat Allah terjadi mereka. Dan ini sebetulnya juga ada di Al-Quran. Kita lihat surah nomor 5 ayat 26. Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ardi fala ta'sam qawmil fasiqin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, sekiranya mereka mempunyai apa yang di bumi ini seluruhnya. Surahnya 5, Pak. Surah nomor 5. Oh, 5 ya. 5. Ya, Al-Maidah. Ya, Al-Maidah. Ayat 26. Oh, 26. Baik. Ya. Allah berfirman, jika demikian, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi padang tiih itu. Maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu. Ini adalah episode sebelum Bani Israel bisa masuk ke Palestina. Maka Allah katakan, Allah mengharamkan untuk kamu kalau begitu. Kenapa? Tadinya mereka diperintah, tapi mereka menolak, bahkan sombong. Maka akhirnya Palestina haram buat mereka. Dan ini diyakini oleh sekelompok orang Yahudi. Sehingga kalau melanggar, maka mereka akan terlaknat. Dan itu juga sudah dikuatkan kembali sejak zaman Nabi Daud alaihissalam. Mereka dilaknat melalui lisan Nabi Daud dan juga Nabi Isa alaihissalam yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Mari kita lihat surah nomor 5 Al-Maidah ayat 78. Allah berfirman, lu'inal ladzina kafaru min Bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. 7. 8. Surah 8 ya. Ayat Ya. 78. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Iya, ini ya. Jadi Al-Quran sangat-sangat objektif ketika memberitakan Bani Israel ini. Tidak semua Bani Israel, hanya yang kafir dan yang melampaui batas. Maka kita juga tidak mengeneralisir bahwa semua orang Yahudi jahat, semua orang turunan Israel itu jahat. Tidak. Ini hanya, mohon maaf kalau bahasa kita, Zionis. Zionis itu sekelompok kecil dari turunan Yahudi, pengikut Yahuda. Sudah. Tidak semua ahli kitab, tidak semua orang Yahudi, tidak semua. Enggak. Hanya kelompok kecil Zionis ini. Yang kebetulan memang kemudian dia pandai memprovokatori. Dalam setiap agama itu kan ada kelompok-kelompok yang ekstrim seperti itu. Misalnya Islam mengenal Neo Khawarij, ada Khawarij dulu. Di zaman sekarang ada namanya ISIS, dan seterusnya. Ini di dalam Yahudi juga ada. Itu siapa? Mereka adalah Zionis ini. Yang juga banyak sekali kelompok Yahudi yang tidak setuju, tidak sependapat dengan apa yang mereka lakukan terhadap bangsa
Palestina ini. Jadi sekali lagi kita tetap berhusnudzon ya Bu ya, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kalau toh saudara kita di Palestina sekarang dalam keadaan tertindas, bukan berarti Allah mendiamkan, bukan berarti Allah tidak menolong mereka, tapi akan tiba saatnya. Nah, toh kemudian kalau seandainya sekarang mereka sedang menderita bahkan meninggal, sekali lagi kita meyakini. Ini ayatnya surah nomor 4 ayat 104. Allah berfirman apa? Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka, musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun dikasihin pula. Sebagaimana kamu menderitanya, sedang kamu mengharap daripada Allah apa yang tidak mereka harapkan, dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Bapak Ibu, ini ayat yang menggembirakan ya, kabar gembira bagi saudara kita yang menjadi korban kezaliman itu. Yaitu apa? Jika kamu menderita, ingat loh ya, orang Israel juga pernah ribuan tahun menderita. Ribuan tahun mengalami genosida mereka itu. Dan itu peristiwa diabadikan di Al-Quran. Sampai berulang-ulang Al-Quran itu mengabarkan genosida yang pernah mereka alami. Kita ambil contoh saja, mari kita lihat ayat ini ya. Surah nomor 2 Al-Baqarah. Ayat yang ke-49. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Nah, jadi sebelum peristiwa apa yang disebut Holocaust atau apa itu yang Hitler itu ya, itu sejak lama mereka itu mengalami genosida di Fir'aun, itu beratus-ratus tahun mereka ditindas, baru di zaman Nabi Musa diselamatkan. Itulah maka mereka keluar dari Mesir, namanya Exodus. Ya toh? Kemudian di zaman Nabi Daud tadi juga dilaknat oleh Nabi Daud. Demikian juga di zaman Nabi Isa mereka dibantai oleh Raja Titus, Kaisar Romawi yang menguasai Palestina. Jadi kalau toh kemudian Allah memberi kesempatan sedikit kepada Israel dengan berbagai macam anugerahnya berupa banyak dukungan dari negara-negara kuat, ini cobaan buat mereka. Dan bagi kita, saudara kita Palestina, tadi di ayat dikatakan apa? Seandainya kemudian karena penindasan mereka, kamu mati, kamu nggak boleh kecil hati. Karena kamu masih berharap akan rahmat Allah. Sedangkan mereka tidak. Jadi mereka ribuan tahun itu ya azab dunia sudah jelas. Tapi kalau saudara kita di Palestina, ini yang dialami itu bukan azab, tapi rahmat Allah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk Allah ingin memuliakan yang meninggal, mati syahid, sedangkan yang masih hidup mengalami hal seperti itu sebagai jalan untuk mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian bahasa ulama lain ya, kenapa kok Palestina masih dalam situasi seperti ini? Kok nggak langsung diberi kemenangan? Jawaban salah seorang ulama Mesir mengatakan apa itu? Memberi kesempatan kepada kita untuk menunjukkan kepada siapa kita berpihak. Dan bagi kaum muslim yang lain, terutama negara-negara, untuk memberi ladang amal agar mereka punya kesempatan ikut berjihad. Kalau Malaysia menang, nggak ada ladang amal lagi kesempatannya. Salah satu hikmahnya begitu. Meskipun sekali lagi tentu kita tetap harus berusaha sungguh-sungguh sambil terus bermunajat kepada Allah, yang pasti kita yakini Allah tidak membiarkan saudara kita Palestina dalam keadaan yang terus akan seperti itu, meskipun tadi disebut bergenerasi ya. Tapi kalau kita lihat dari segi tahunnya, sebetulnya kan itu baru dimulai ya, awal abad ke-20, tepatnya 1917, terus resmi 1948, ya hampir 100 tahun ya. Sedangkan Israel ribuan tahun mereka menderita itu, ya, ribuan tahun. Nah, harapan kita sekali lagi semoga Allah segera lebih cepat atau segera mendatangkan pertolongan untuk saudara kita bangsa Palestina sehingga dapat hidup yang normal, yang wajar, insya Allah. Makasih, Pak. Ya, baik. Alhamdulillah.
Terima kasih Ustadz, luar biasa ininya ayat-ayat yang terkaitnya. Jadi melihatnya situasi ini nampaknya ya masih grafiknya naik turun gitu ya Ustadz ya. Kalau melihat situasi ini tentu kesempatan bagi kita semua untuk berkontribusi dan harus bersungguh-sungguh juga gitu ya. Dengan optimisme itu semoga kita punya nilai gitu ya di Betul sekali. Maha Kuasa. Ini ada pertanyaan lain Ustadz, ada agak sedikit menyimpang begini Ustadz. Topiknya di luar topik ibadah ini. Dalam At-Taubah ayat 40 di bagian ayat itu la tahzan inna wuha ma'ana. Ketika itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar dijamin Allah yaitu dengan dikirimnya bala tentara sebagai penolong yang tidak terlihat pandangan mata. Pertanyaannya, kalau sekarang ini seorang hamba Allah sedang menghadapi problem, apakah Allah juga mengirimkan bala tentara sebagai penolong yang tidak terlihat pandangan mata? Hal ini berupa apa saja, Ustaz? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Mari kita lihat jawabannya. Di surah nomor 41, Pak. Ayat yang ke-30 dan 31. Allah berfirman, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Surat At-Taubah ya, Ustaz? Bukan, surah Fusilat, Pak, surah 41. Oh, surat 1 ya. Ya, surah Fusilat, surah 41 ayat 30 dan 31, dua ayat, Pak. 30 dan 31 ya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan, dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta. Iya, jadi bagi orang-orang yang istiqomah bahwa Tuhannya itu Allah, dia istiqomah dengan keyakinannya itu. Tadi Allah mengatakan, kami akan menurunkan malaikat yang kemudian menguatkan dalam hatinya, bukan dalam membisikkan bisik-bisik gitu ya, bukan seperti bisik-bisik misalnya itu, boleh pinjam 100, bukan begitu ya gitu. Tapi menguatkan dalam hatinya itu, jangan takut, jangan cemas, jangan sedih. Maka kalau orang itu Tuhannya Allah, ya komitmen dengan istiqomah dengan keyakinan Tuhannya Allah itu bahagia. Itu salah satunya kalau jawaban Al-Quran apa? Karena Allah menurunkan malaikatnya untuk menguatkan hatinya. Maka dikatakan di ayat 31, kamilah. Kami itu maksudnya Allah bersama malaikatnya itu loh. Kamilah pelindungmu di kehidupan dunia. Itulah kalau orang istiqomah seperti itu, mereka yang disebut oleh Al-Quran sebagai siapa? Wali-wali Allah. Yang dikasih oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Kita lihat Pak ayatnya. Surah nomor 10, namanya surah Yunus ya. Ayat 62. 62, 63. Ini hampir mirip ini. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya, dan ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Iya. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Iya. Lanjut. Bagi mereka, berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat, tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji-janji Allah yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Iya, jadi wali Allah itu kalau menurut Al-Quran bukan yang bisa terbang, bukan yang berjalan di atas air, bukan yang hilang, bukan ya. Tapi siapa mereka?
yang hatinya dikuatkan oleh Allah dengan tidak khawatir menjalani hidup ini akan masa depannya, apalagi mengkhawatirkan dunia, apalagi mengkhawatirkan capresnya nggak jadi, enggak sama sekali. Yang dikhawatirkan itu hanya kalau dia sampai tidak istiqomah kepada Allah. Dan juga tidak sedih hati dengan apa yang sudah terjadi dalam hidupnya. Gitu ya. Sehingga kemudian lanjutannya apa? Lanjutannya adalah mereka itu orang yang beriman selalu bertakwa. Nah, kata selalu ini menunjukkan sama dengan surah Fussilat tadi yang istiqomah. Nah, ya orang yang menjalani hidupnya keistiqomah dalam keimanan dan ketakwaan, mereka itulah kekasih-kekasih Allah. Berikan kabar gembira buat mereka di kehidupan dunia. Yaitu apa? Mereka akan selalu bahagia dengan tidak khawatir. Bahagia itu bukan senang terus ya, Pak. Bukan. Definisi bahagia itu nggak khawatir, nggak mencemaskan apa yang terjadi, dan tidak bersedih dengan apa yang sudah terjadi. Jadi orang istiqomah itu bukan berarti terus nggak ada masalah, terus hidupnya senang terus, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Bukan begitu. Itu kan bukan surga neneknya ya, tapi ya ada ujian. Tapi selalu istiqomah. Maka saat mendapat kesusahan, dia tetap istiqomah. Dia bisa tetap saja kemudian sabar, bahkan mungkin tersenyum. Sebaliknya kalau mendapat anugerah, dia tidak menjadi sombong, takabur, tapi tetap tenang. Nah, itulah gambaran ya orang yang istiqomah. Yang seperti itu sehingga hidupnya tidak diumbang-ambingkan dengan apa yang di luar dirinya. Karena dia fokus dengan apa yang di dalam dirinya, yaitu apa? Keimanan, ketakwaan yang istiqomah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, makasih Pak Edwin. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Berikutnya masih yang di Japri ini Ustadz. Bagaimana kiat untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak lupa untuk bersyukur? Oke, Kiatnya gitu Ustadz ya. baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama, kalau kita merujuk para ulama, di antara petunjuknya dua. Yang pertama dengan ilmu. Kiat supaya syukur itu dengan ilmu. Ilmu itu apa? Sumbernya petunjuk di Al-Quran dan As-Sunnah. Maka nomor satu, cara agar kita terus bisa bersyukur, elaborasi, hayati, tadabburi firman-firman Allah, hadis Rasulullah yang berkaitan dengan keutamaan orang bersyukur. Nah, ya, itu satu. Dan juga elaborasi, pahami, tadabburi ayat-ayat yang akan mengancam kalau orang tidak bersyukur. Kan satu paket ya. Itu. Nomor satu. Maka semakin sering kita membaca firman Allah yang tentang keutamaan bersyukur. Misalnya apa? Kalau bersyukur pasti ku tambah. La in syakartum la azidannakum. Misalnya apa? Ayat mengatakan ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum. Allah tidak akan menghukum kamu selama kamu masih mau terus bersyukur. Atau misalnya apa lagi? Allah mengatakan kalau kamu bersyukur pasti bahagia. Jalan tercepat bahagia syukur. Misalnya apa lagi? Keburukan kalau orang itu nggak mau bersyukur, maka berarti dia akan mendapatkan azab dan seterusnya ya. Gitu. Nomor satu caranya begitu. Ya termasuk hadis Nabi. Kemudian yang kedua, agar terus ingat kita menjadi orang bersyukur apa? Bergaullah ya. Bergaullah dengan orang-orang atau baca biografi orang yang menurut kita pandai bersyukur. Maka penting kita membaca sirah Nabawi, kita membaca sejarah para sahabat Nabi, ya, yang mereka dihiasi dengan rasa syukur yang luar biasa itu. Ada seorang sahabat namanya, tetapi bukan sahabat, tabiin, seorang tabiin, murid sahabat ya. Ya, itu beliau itu saking menghindarnya ya dari jadi karena beliau itu sangat hebat itu kemudian oleh Khalifah Yazid zaman Muawiyah dipilih sebagai pejabat, tapi beliau lari nggak mau jadi pejabat karena kemudian ya sudah karena mereka nggak. Tapi ternyata pas celaka beliau matanya mohon maaf penglihatannya hilang, pendengarannya kurang, terus kemudian tangan kakinya itu. Tapi begitu loh masih berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta. Kalau dalam hadisnya itu bunyinya Allahumma a'inni auzi'ni. Ya Tuhan, tolong aku ilhamkan kepadaku untuk mensyukuri nikmatmu kepadaku. Orang sudah menderita kayak gitu kok masih bisa-bisanya dia doa, ya Allah ilhamkan kepadaku untuk syukur atas nikmatmu. Maka di antara cara penting bersyukur kita selalu berdoa mohon kepada Allah agar diberi anugerah kemampuan bersyukur.
Nah, doa itu juga disebut di Al-Quran dan hadis Nabi. Contoh di Al-Quran misalnya di surah 46 ayat 15, surah 6 ayat yang ke-19. Di hadis Nabi misalnya apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Ya Allah, tolong aku untuk selalu ingat kepadamu dan mensyukuri nikmatmu. Nah, ini di antara beberapa petunjuk agama agar kita selalu menjadi orang yang bersyukur. Oke, gitu Pak Edwin. Ya, di kolom chat ini ada dua pertanyaan, sebetulnya satunya masuk ke Japri gitu Ustadz ya. Yang terlihat dulu ini, tanya Ustadz, nation state sepertinya membuat umat terkotak-kotak, bahkan Saudi pun menolak boikot minyak ke Israel. Iya, Mungkin ada tanggapan betul, ini. betul, betul. Setuju, Pak. Dengan kesimpulan itu setuju. Ya, itu salah satu efek negatif dari terlalu kuatnya konsep nation state. Maka akhirnya kurang memiliki rasa empati, kepedulian terhadap sesama muslim hanya berbeda negara. Ini efek negatifnya. Meskipun tidak semuanya negatif, ya ada positifnya juga pada akhirnya. Tapi salah satu efek negatifnya, akhirnya setiap negara hanya fokus ngurusi negaranya atau rakyat di negaranya aja. Padahal Rasulullah mengatakan bahwa sesama muslim itu bersaudara. Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Nabi mengatakan karena bersaudara kita seperti satu tubuh, harusnya kita bisa menghayati itu. Cuma gara-gara konsep nation state yang berlebihan, ya, sehingga kemudian itu kurang. Nah, inilah pentingnya ada kritik juga terhadap konsep ini sehingga kemudian tidak mengaburkan prinsip-prinsip beragama, gitu ya. Sehingga kemudian kita tidak menolak nation state karena ini sudah terjadi, sudah kenyataannya. Tapi bagaimana seharusnya nation state ini tidak menjadi penghalang kita untuk terus membangun empati, menguatkan ukhuwah khususnya di antara sesama muslim. Karena ini terlalu kuat, mohon maaf ya, kalau kita lihat negara Arab kan terpecah, yang Arab betul-betul penduduknya Arab. Ini kan 23 negara berbahasa Arab, meskipun lahjahnya berbeda-beda ya. Mereka suku Arab, berbahasanya bahasa Arab, 23 negara. Di jumlah total, yang di Asia ya seperti Saudi Arabia yang gede ya, Suriah, terus negara-negara teluk itu, plus negara di Afrika, yang Arab juga seperti Mesir, Aljazair, Maroko, 300 juta. Sedangkan Israel cuma 10 juta, sauplik di Palestina itu. Itu jangankan pakai senjata, mohon maaf bahasa kasarnya, mereka pipis saja bareng banjir. Artinya sebetulnya kalau bersatu itu, mereka itu, Israel nggak ada apa-apa. Menurut logika kita yang sependek yang kita ketahui ya dari geopolitik seperti itu. Tapi kenapa itu nggak bisa dilakukan? Ya, salah satunya konsep nation state tadi. Yang keduanya apa? Ya akhirnya belum ada ukhuwah yang kuat, persaudaraan yang kuat. Nah, mudah-mudahan di masa depan itu kita dianugerahi oleh Allah kemampuan untuk bersatu, bersaudara, sehingga kemudian kita bisa menyelesaikan banyak masalah yang menimpa umat kita. Oke, terima kasih. Baik, ini kelihatannya pertanyaan terakhir nih Ustadz ya. Di ini yang tadi di kolom chat Japri. Jadi begini pertanyaannya. Kebetulan pernah saya diminta pendapat yang saya belum berani memberikan penjelasannya. Bagaimana para pekerja kasar atau tukang galian bangunan yang berat tidak mampu melaksanakan puasa karena sangat haus dalam menjalankan ibadah puasa. Sebagian mereka berpikir bekerja untuk mencukupi kehidupan keluarga juga bagian ibadah. Bagaimana pandangan Al-Ustadz terhadap kondisi ini? Ibadah mana yang harus diutamakan jika tidak mampu melakukan dalam bersamaan bekerja sambil berpuasa? Terima kasih. Terima kasih. Ya kalau kita merujuk ke Al-Quran ya Pak ya, itu ada di surah Al-Baqarah ayat 184. Petunjuk Allah itu cukup bisa menjadikan pegangan kita ya. Apa itu firman Allah? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Yaitu apa? Apabila yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah.
yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan Iya, berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. iya, gitu ya Pak ya. Jadi petunjuknya, solusinya bagaimana menurut ayat ini? Bagi yang berat mengerjakan puasa, beratnya itu karena berbagai macam faktor. Termasuk yang tadi faktornya karena bekerja berat. Karena tugas kewajiban, misalnya sebagai tentara. Misalnya sebagai dia seorang suami wajib mencari nafkah. Di mana alternatif pekerjaan yang dia bisa hanya sebagai tadi kuli, sebagai pekerja kasar. Kalau berpuasa pasti nggak akan maksimal dia, bahkan mungkin pingsan. Maka kata Allah apa? Ya sudah, nggak usah puasa. Nanti sebagian hasil yang kamu perlu dari kerjaanmu, bayarkan fidyah ya. Nah, kalau orang kerja yang normal kasar kan, misalnya mohon maaf satu hari dia kerja dapat misalnya 15.000, yang dia makan mungkin 5.000, 5.000-nya bukan bayar fidyah. Ya. Tapi seandainya di daerah itu nggak ada yang lebih miskin kecuali dia yang miskin, malah nggak ada kewajibannya. Ya sudah, banyak istighfar dan ibadah lain yang istiqomah. Sholatnya misalnya, kerjakan dengan istiqomah. Puasanya ya sudah, berarti buat dia tidak ada kewajiban karena apa? Berat mengerjakan. Nah, gitu ya. Inilah solusi yang diberikan oleh Al-Quran, kira-kira seperti itu. Sehingga kemudian, meskipun tadi Allah juga mengatakan, wa antasumu khairul lakum, jika kamu berusaha untuk coba puasa dan kamu mampu, itu lebih baik. Tapi kalau seandainya memang tidak. Nah, disinilah yang mengetahui pada akhirnya Allah ya Pak, ya bukan kita. Artinya begini, sebenarnya orang ini kuat nggak sih? Kok kemudian nggak puasa? Kan yang tahu akhirnya yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kita hanya melihat lahiriahnya saja. Oh iya, maklum lah kalau dia berat. Nah, berat itu. Karena ada juga yang kemudian sebetulnya nggak kerja tapi merasa berat. Dia nggak kerja beras tapi merasa berat. Ada juga, tentu nggak bisa pakai dalil itu kan. Dia nggak kerja tapi merasa berat puasa. Akhirnya bayar fidyah. Ada yang begitu. Nah, itu Allah yang mau tahu itu. Karena mungkin ya karena sakit, mungkin karena faktor yang lain kan. Nah, kayak seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Tadi Pak Ya. Edwin sudah menyampaikan. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan kita malam ini. Semoga yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih banyak Ustadz sekali lagi, dan terima kasih semua yang sudah bisa berpartisipasi. Oh ya, ini terima kasih Ustadz, tadi sudah jawabannya katanya. Saya pikir hanya video hanya untuk orang sakit dan tua, ternyata boleh bagi pekerja berat. Boleh, boleh. Iya, Iya, betul. iya. Baik, terima kasih, dan saya cukupkan, saya stop recordingnya. Terima kasih Ustadz.